Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Nur Anissa dari Bimbingan Konseling Islam 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bimbingan ibadah bagi orang sakit, Toharoh. Tidak jarang dikala lapang orang begitu rajin mengerjakan ibadah fardu sehari-hari. Tetapi ketika kesempitan tiba, satu demi satu ibadah terlupakannya. Ini sebenarnya menandakan bahwa iman kita itu sangat lemah. Mestinya bagi hamba yang baik, di saat senang maupun sempit, suka dan duka, ibadah kepada Allah tidak pernah putus. Meskipun sakit, tidak boleh meninggalkan ibadah kita kepada Allah, terutama kewajiban sholat fardu, dengan alasan sakit, sehingga tidak mampu bersuci. Karena Islam memberikan keringanan kepada orang sakit dalam melakukan rukun sholat maupun syarat-syaratnya, seperti bersuci dan sebagainya. Berikut ada beberapa penjelasan tentang cara bersuci bagi orang yang sakit dalam berbagai kondisi. Toharoh. Islam mewajibkan umatnya untuk melaksanakan kesucian atau kebersihan badan. Dalam istilah agama disebut toharoh. Bahkan sebelum melaksanakan ibadah yang ditentukan lebih dahulu, seorang muslim diwajibkan bertoharoh. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan toharoh, antara lain istinja, artinya bersuci untuk menghilangkan bekas buang air kecil maupun air besar pada dua tempat keluarnya. Apabila Anda telah selesai membuang kotoran dari kubul atau dubur, maka bersucilah dengan air atau dengan benda lainnya yang dibolehkan untuk bersuci, misal batu, tembikar, atau daun-daunan. Istinja tidak sah jika kotoran yang melekat di badan tidak dihilangkan lebih dahulu. Oleh karena itu, air seni atau kotoran yang menempel harus dihilangkan dengan cara membersihkan dan membasuh kubul atau dubur dengan air bersih. Kalau Anda beristinja, Anda mengerjakannya dengan tangan kiri. Sedangkan bagi orang yang sakit yang tidak mampu beranjak dari tempat tidur, maka hendaklah dia meminta bantuan pada orang lain agar membantunya mensucikan kedua anggotanya, kubul atau dubur, dan membasuh tangan dan kakinya yang tidak terbalut. Dan apabila tidak memungkinkan membasuh anggota tubuh yang wajib dibasuh, maka dia harus mengusapnya walau hanya dengan secarik kain basah. Wudu. Wudu artinya bersuci dari hadas kecil. Hadas kecil ialah segala yang membatalkan wudu, seperti keluarnya segala sesuatu dari dubur atau kubul, kecuali air mani. Hukum yang mewajibkan berwudu bersumber pada Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Orang yang sakit harus tetap melakukan wudu jika ia mampu melakukannya, asalkan tidak menimbulkan bahaya atau justru memperlambat kesembuhan atau berakibat penyakitnya menjadi berkepanjangan. Jadi, selama orang sakit masih mampu berwudu, bersuci, serta mandi, maka jelas dia harus melakukannya. Tayamum. Tayamum merupakan cara bersuci dengan menggunakan suatu jenis tanah yang berupa debu, pasir, batu, atau dinding. Adapun yang dimaksud dengan debu itu bisa termasuk debu apa saja, bahkan debu yang ada di atas punggung binatang atau di atas tempat tidur yang terdapat debu-debu berterbangan. Namun, tentunya
tanah yang digunakan haruslah tanah yang bersih dan suci. Kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersuci dengan cara tayamum ini bukan tanpa sebab. Tayamum diperkenankan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya agar mereka bisa melaksanakan sholat dalam kondisi apapun. Bahkan jika dalam kurun waktu 10 tahun seorang muslim tidak mendapatkan air, maka diperkenankan untuk melaksanakan tayamum setiap kali hendak sholat. Ada beberapa syarat diperbolehkannya tayamum. Tayamum diperkenankan bagi orang yang tidak menemukan air, tidak mendapatkan air, atau jauh jarak sumber air. Selain itu, tayamum diperkenankan dalam keadaan sakit atau terluka. Sementara jika menggunakan air, sakitnya bisa bertambah parah. Dan jika air yang dingin itu tidak bisa dipanaskan, maka diperbolehkan tayamum. Selanjutnya, jika air yang tersedia hanya cukup untuk kebutuhan minum, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Ada pula hal-hal yang dapat membatalkan tayamum, yaitu orang yang sebelumnya dinyatakan sakit, kemudian sembuh, dia harus kembali mengambil wudhu. Selain itu, jika air tersedia sebelum melaksanakan sholat, maka para ulama sepakat tayamum yang dilaksanakan menjadi batal. Bersuci dengan cara tayamum juga dapat digunakan untuk mereka yang sedang dalam najis kecil maupun najis besar. Adapun cara melakukan tayamum ialah dengan sekali tepuk saja dengan kedua telapak tangan, kemudian ditiup, lalu diusapkan pada wajah dan kedua tangan hingga siku. Boleh juga dilakukan dengan 2 kali tepukan. 1 tepukan untuk diusapkan pada wajah dan 1 kali tepukan diusapkan pada kedua lengan. Sebagian orang berpandangan bahwa tayamum dilakukan seperti tata cara berwudu. Namun, hal itu dikatakan sebagai kesalahan yang tidak sesuai sunnah. Sementara itu, tata cara tayamum dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ammar. Dia berkata, "Suatu ketika aku dalam keadaan junub dan tidak mendapatkan air, sedangkan aku merasa ragu cara bertayamum dengan debu, lalu aku pun sholat. Setelah itu aku ceritakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau bersabda bahwasannya engkau cukup melakukan demikian." Beliau lalu menempelkan kedua telapak tangannya ke tanah, lalu meniupnya dan mengusapkannya pada wajah dan kedua tangannya. Sedangkan dalam pelaksanaannya, tayamum dilakukan dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu, kemudian berniat tayamum. Adapun penjelasan mengenai tata cara tayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan debu yang bersih. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, membaca niat, yaitu nawaitu tayammuma li istibahati sholati lillahi ta'ala. Yang keempat, usapkan kedua telapak tangan ke seluruh wajah. Yang kelima, telapak tangan menyentuh debu. Yang keenam, telapak tangan menyentuh lengan hingga siku. Yang ketujuh, mengusapkan kedua telapak tangan di antara jari-jari. Yang kedelapan, membaca doa bersuci. Setelah tayamum, dianjurkan juga oleh sebagian ulama untuk membaca doa bersuci, seperti halnya doa sebagai berikut. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah semata yang tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang-orang yang bertaubat. Jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bersuci. Dan jadikanlah aku sebagai hamba-hambamu yang soleh. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan kebaikanmu.
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan dengan kebaikan-Mu, aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.